kalian tahu apa pengertian dari kebutuhan warga negara? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi, kebutuhan warga negara yaitu hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan menghargai sesama. Apakah kalian tahu apa pengertian dari warga negara? Mari kita belajar mengenai pengertian warga negara menurut para ahli ya. Simak terus. Yang pertama, pengertian warga negara menurut A.S. Hikam. Warga negara adalah anggota dari suatu komunitas atau kelompok yang membentuk suatu negara. Kemudian yang kedua, pengertian warga negara menurut Koswamsik tahun 1957, warga negara ialah semua orang yang memiliki ikatan hukum dengan suatu negara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam kebutuhan warga negara. Macam kebutuhan warga negara. Yang pertama, harga diri sebagai masyarakat. Yang kedua, kebebasan berorganisasi. Yang ketiga, kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Yang keempat, prestasi diri. Yang kelima, persamaan kedudukan warga negara. Dan yang terakhir, hidup aman dan damai. Kemudian yang pertama kita akan membahas tentang harga diri sebagai warga masyarakat. Nah, harga diri adalah kesadaran akan seberapa nilai yang diberikan kepada diri sendiri, atau bisa disebut juga sebagai kehormatan akan martabat. Nah, seseorang dengan kesadarannya sendiri dapat menilai pribadi masing-masing dengan jujur. Kemudian harga diri dimiliki oleh seseorang, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Harga diri masyarakat dimiliki oleh suatu masyarakat yang tinggal di suatu wilayah. Harga diri dibentuk dari hasil perenungan diri serta umpan balik yang diterima tentang dirinya oleh orang lain. Baik buruknya harga diri masyarakat tergantung pada perilaku warga masyarakat. Apabila warga baik, maka akan mempertinggi harga diri masyarakat. Yang kedua yaitu kebebasan berorganisasi, adalah kemerdekaan atau hak asasi seseorang untuk memilih atau bergabung dengan suatu organisasi yang sesuai dengan hati nurani. Namun kebebasan ini hendaknya tidak mengganggu kebebasan orang lain yang mewujudkan dengan rasa penuh tanggung jawab. Kebebasan berorganisasi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atau kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Artinya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk bebas milih atau membentuk suatu organisasi atau kelompok. Yang ketiga yaitu kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat dapat berupa ungkapan atau pernyataan di muka umum, dapat berupa aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Di muka umum maksudnya adalah di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan dapat dilihat setiap orang. Kemudian, tujuan pengaturan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia. Yang kedua, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan. Yang ketiga, mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi.
Kemudian yang keempat yaitu prestasi diri. Prestasi diri merupakan wujud nyata optimalisasi pengembangan potensi diri. Seseorang dianggap berprestasi jika telah meraih suatu dari apa yang telah diusahakannya sebaik melalui belajar, bekerja sama, berolahraga, dan sebagainya. Faktor yang berpengaruh dalam mewujudkan prestasi yang pertama faktor internal yaitu bakat, minat, keinginan, cita-cita, kemauan, kecerdasan. Yang kedua faktor eksternal, yang ketiga keluarga yang memahami keadaan individu. Anggota keluarga yang berbeda-beda akan mendorong masing-masing individu untuk berprestasi sesuai dengan bakat, minat, dan kemauan. Yang keempat yaitu sekolah-sekolah akan memberikan motivasi terhadap semua siswa untuk berprestasi. Kemudian yang kelima masyarakat. Sikap positif terhadap peluang berprestasi akan tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Misalnya menghargai hasil karya orang lain dan bangga sebagai warga Indonesia. Persamaan kedudukan warga negara diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 27 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Selain itu, warga negara juga memiliki hak konstitusional seperti perlindungan dan kepastian hukum yang adil, upaya pembelaan negara, bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan martabat kemanusiaan. Dalam jalannya suatu pemerintahan suatu negara, setiap warga negara punya kedudukan yang sama dalam hal mendapatkan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang membedakan antara warga negara satu dengan yang lainnya adalah posisi jabatannya di masyarakat. Hidup aman dan damai. Hidup aman dan damai merupakan suatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Kegiatan pembangunan di suatu negara akan berjalan lancar jika keadaan negara aman dan damai. Kemudian selanjutnya yaitu upaya untuk mewujudkan kehidupan yang aman dan damai. Yang pertama, memandang segala perbedaan baik suku, agama, dan istiadat bukan sebagai pemisah tetapi sebagai pemersatu dan sumber kekuatan bersama. Kemudian mengutamakan kepentingan negara. Kemudian yang ketiga, mematuhi peraturan yang berlaku. Kemudian untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai warga negara, kemudian membina kerukunan dan mengembangkan sikap saling menghormati dan tenggang rasa, kemudian berjuang semaksimal mungkin sesuai dengan bidang masing-masing yang digelutinya. Hidup aman merupakan impian setiap orang. Hal ini tidak terlepas dari keamanan sebagai kebutuhan kita yang paling mendasar. Tanpa adanya rasa aman, kita tidak merasa bebas untuk melakukan sesuatu karena selalu ada ancaman yang menanti kita. Itu sebabnya keamanan menjadi unsur yang penting dalam menjaga stabilitas negara. Pada akhirnya, keamanan dan stabilitas menentukan kehidupan dan perkembangan suatu negara. Tanpa adanya stabilitas, suatu negara akan sulit berkembang, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun unsur lainnya. Demikianlah penjelasan materi pada hari ini tentang kebutuhan warga negara. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang di rumah ya. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.